semua, selamat siang dan selamat siang juga buat Pak Penidas. Kami dari kelompok akan mempresentasikan mengenai rancangan analisis dan desain sistem informasi PT Takagi Sari Multi Utama yang terdiri dari kelompok Erlinda Setiabudi dengan NIM 68202010 dan Neonatal Mach Parera dengan NIM 68202040. Selanjutnya, bidang usaha PT Takagi Sari Multi Utama. Perusahaan PT Takagi Sari Multi Utama merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi plastik injeksi untuk otomotif, terutama kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya, struktur organisasi PT Takagi Sari Multi Utama. Yang pertama ada direktur, yang kedua ada manajer painting, yang ketiga ada seksi head painting, yang keempat ada painting. Di bawahnya painting terdapat 5 leader. Di bawahnya leader-leader tersebut terdapat Mesori, robot, final, touch up, dan spare part. Di bawahnya Mesori terdapat checker dan masking. Di bawahnya robot terdapat lap pipa dan wash bensin. Di bawahnya final terdapat checker dan poles. Di bawahnya touch up terdapat after to dan poles. Di bawahnya spare part terdapat selling dan packing. Di bawahnya checker dan masking terdapat lap tagrak. Di bawahnya checker dan poles terdapat open masking. Di bawahnya after to dan poles terdapat open masking juga. Nah, di bawahnya lap tagrak dan open masking tersebut terdapat karyawan-karyawan. Selanjutnya, deskripsi organisasi perusahaan PT Takagi Sari Multi Utama. Job desk dari organisasi perusahaan PT Takagi Sari Multi Utama. Ada 9, yaitu yang pertama direktur. Direktur adalah pemimpin tertinggi sebuah perusahaan yang memimpin beberapa manajer di bawahnya. Tugas seorang direktur adalah mengembangkan perusahaan secara menyeluruh, bertanggung jawab penuh atas seluruh karyawan dan pengembangan jangka panjang perusahaan, dapat mengangkat dan memberhentikan manajer. Yang kedua, manajer painting. Manajer adalah seseorang yang memikirkan bagaimana suatu perusahaan dapat berkembang dan melakukan evaluasi terhadap sumber daya perusahaan. Yang ketiga, seksi head departemen painting. Seksi head departemen yaitu seseorang yang memimpin sekelompok orang di bawah komandonya. Yang keempat, leader. Leader adalah seseorang yang mengawasi dan mengevaluasi kerja pelaksana agar bekerja sesuai dengan standar kerja. Yang kelima, Mesori, yaitu proses awal setelah pembuatan barang setengah jadi dari proses injection dan terdiri dari 2, yaitu checker dan masking. Checker yaitu bertanggung jawab atas pengecekan barang bagus atau tidak bagus dengan memisahkan barang keduanya. Jika barang bagus, maka barang tersebut masuk proses berikutnya. Jika barang tidak bagus, maka barang akan dikembalikan ke bagian proses injection. Yang kedua, masking, yaitu proses menutup bagian part dengan mal, lakban, dan kertas yang tidak terkena cat. Yang keenam ada robot. Robot ini proses kedua setelah dilakukan proses masking dengan menutup bagian yang tidak terkena cat. Di dalamnya ada wash bensin. Wash bensin yaitu proses pelumas wash bensin pada part yang akan dipainting. Yang ketujuh ada final. Final ini adalah proses ketiga dari proses painting setelah part selesai di painting, yaitu dengan proses ada 3, yaitu checker, poles, dan open masking. Checker yaitu pengecekan part yang telah terkena cat atau telah melalui proses painting dengan melakukan pemisahan part yang tidak bagus atau part yang tidak sesuai dengan standar yang bagus pada perusahaan. Yang kedua, poles. Poles yaitu proses perbaikan part yang tidak bagus yang telah dicat dengan standar mampu diperbaiki dari pihak perusahaan di bagian polishing final. Yang ketiga, open masking, yaitu proses pembuangan mal, lakban, dan kertas pada part yang tidak terkena painting serta membersihkan sisa debu oven yang menempel pada part. Yang kedelapan ada touch up. Touch up ini adalah proses perbaikan part yang tidak bagus yang melebihi standar di bagian polishing, atau part ini harus melakukan pencetakan ulang pada part yang tidak bagus. Di dalamnya terdapat ada 3, yaitu after to, polish, dan open masking. After to yaitu proses pengecatan ulang pada bagian part tidak bagus hanya dengan melakukan semprot manual
tidak dengan robot seperti proses awal karena hanya sebagian saja. Yang kedua ada poles, yaitu proses penghalusan part setelah part tersebut telah melakukan proses afterthought dan melalui proses open agar part bagus kembali. Yang ketiga ada open masking, yaitu proses penyemprotan part pada part yang telah dipoles dengan air blow agar part bersih kembali. Yang kesembilan ada spare part, yaitu bagian tempat penyimpanan suku cadangan part, yaitu ada dua, yaitu sealing dan packing. Sealing yaitu proses pemanasan plastik atau part yang masih membutuhkan proses sealing. Yang kedua ada packing, yaitu proses pengepakan barang yang akan dikirim agar barang terlihat rapi, bersih, dan tertata. Selanjutnya ada proses bisnis perusahaan PT Takagi Sari Multi Utama. Yang pertama, proses ini diawali dari bagian gudang yang mengecek persediaan barang. Kemudian barang ada, maka proses akan langsung menuju ke persediaan barang. Selanjutnya, apabila barang tidak ada, maka akan terjadi proses permintaan barang ke bagian final. Selanjutnya, karyawan akan membuat surat pesanan barang dan menentukan supplier. Selanjutnya, setelah membuat surat pesanan, maka surat pesanan akan diberikan kepada supplier. Kemudian supplier mengecek pesanan barang. Kemudian pesanan tidak ada, maka proses akan kembali kepada admin agar admin mengecek kembali barang pesanan. Selanjutnya, apabila barang ada, maka akan menuju ke proses transaksi pembelian barang. Selanjutnya, setelah transaksi berhasil, maka supplier akan membuat nota pembelian atau faktur untuk diserahkan kepada bagian administrasi atau karyawan. Setelah itu, karyawan akan mengecek barang. Apabila ada barang yang rusak, maka akan kembali ke proses pesanan barang pada supplier. Tetapi apabila barang baik, maka akan menuju ke proses transaksi pembelian. Setelah itu, bagian admin akan menyimpan data pembelian dan membuat laporan untuk diserahkan kepada kepala departemen. Nah, setelah mengetahui bagaimana proses pada bagian inventory yang terjadi pada PT Takagi Sari Multi Utama, ternyata terdapat beberapa kendala atau masalah yang dialami oleh perusahaan ini. Apa saja kendalanya? Yang pertama, sering terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh miscommunication antar pegawai. Hal ini biasa disebut dengan human error. Yang kedua, tidak adanya akses penyimpanan data stok ornamen. Dan yang ketiga, belum adanya laporan-laporan yang dihasilkan secara periodik. Nah, bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kelompok kami merancang sistem informasi inventory agar dapat meningkatkan efektivitas kerja pada bagian inventory input barang. Lantas, bagaimana proses bisnis atau cara kerja dari sistem informasi inventory ini? Yang pertama, admin dan operator gudang login dengan menggunakan ID dan password. Yang kedua, server akan memverifikasi ID dan password. Yang ketiga, admin dapat mendata pesanan barang dari customer dan mengirimkan datanya ke bagian operator gudang. Operator gudang akan menerima data pesanan dan mengecek ketersediaan barang. Jika tidak ada barang, maka operator gudang akan mendata stok barang yang habis. Tetapi jika ada, maka operator gudang akan mengirim data barang ke bagian pengiriman. Nah, selanjutnya bagian pengiriman akan berinteraksi dengan customer dan mengirim barang ke customer sesuai dengan data pesanan. Dan selanjutnya bagian pengiriman akan mendata barang yang sudah terkirim dan mengirimkannya ke bagian operator gudang. Operator gudang menerima data yang dikirim dari bagian pengiriman dan juga mendata barang yang keluar masuk, termasuk tadi data barang yang sudah dikirim. Setelah itu, operator gudang akan mengirim datanya ke bagian admin, dan bagian admin akan membuat laporan dan mengecek laporan inventory yang tadinya sudah dibuat. Setelah itu, bagian admin akan mencetak laporan inventory setiap periodik yang sudah ditentukan dan menyerahkannya ke direktur. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat use case diagram dari sistem informasi inventory pada PT Takagi Sari Multi Utama. Ini merupakan use case-nya. Dapat dilihat ada 4 aktor pada sistem informasi inventory ini.
yaitu ada admin, gudang, server, dan juga pengiriman. Nah, pada bagian admin ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh admin. Dapat dilihat yang pertama ada aktivitas login. Nah, setelah login, ada juga kode input autentikasi. Gudang juga login, setelah itu ada kode input autentikasi. Kode input ini berarti bahwa ketika admin atau gudang login, maka akan terotomatis autentikasi. Atau bisa dibilang ketika dia login, maka sudah wajib autentikasi. Seperti itu. Dan autentikasi ini merupakan aktivitas dari server. Server yang mengautentikasi atau memverifikasi data login yang dilakukan oleh admin dan gudang. Seperti itu. Selain aktivitas login, admin juga memiliki beberapa aktivitas, yaitu mendata pesanan, membuat laporan, dan mengecek laporan. Nah, dapat dilihat di sini ada kode extend antara mengecek laporan dan mencetak laporan. Hal ini berarti bahwa ketika admin melakukan aktivitas mengecek laporan, ia tidak harus mencetak laporan saat itu juga. Seperti itu. Jadi, bedanya extend dengan input. Kalau input berarti dia wajib atau otomatis akan dilakukan. Tetapi ketika extend berarti bahwa dia tidak wajib atau tidak harus dilakukan saat itu juga. Seperti itu. Nah, selain itu, pada bagian gudang, selain ada aktivitas login, ada juga aktivitas menerima pesanan, mendata keluar masuknya barang, dan mengecek ketersediaan barang. Selain itu, pada bagian pengiriman, ada aktivitas mengirim barang dan mendata barang yang terkirim. Seperti itu use case diagramnya. Setelah itu, nah ini merupakan activity diagram pada sistem informasi inventory di PT Takagi Sari Multi Utama. Nah, dimulai dengan admin, dia membuka aplikasi, setelah itu server menampilkan halaman login, setelah itu admin memasukkan ID dan password, setelah itu server memverifikasi ID dan password. Jika tidak terverifikasi, maka server akan kembali menampilkan halaman login. Tetapi jika berhasil terverifikasi, maka server akan menampilkan halaman utama yang dapat dilihat oleh admin. Setelah admin melihat halaman utama, admin dapat memilih option untuk mendata pesanan. Setelah itu, admin akan mengirimkan data pesanannya ke bagian gudang. Gudang akan menerima data pesanannya. Setelah itu, gudang mengecek ketersediaan barang, apakah ada barang yang dipesan ataukah tidak. Jika tidak ada, maka gudang akan mengecek dan gudang akan mendata stok barang yang habis. Tetapi jika ada barang yang dipesan, maka gudang akan mengkonfirmasi ke bagian pengiriman, dan bagian otomatis mengirim ke customer. Setelah itu, bagian pengiriman akan mendata barang yang sudah terkirim. Setelah itu, bagian pengiriman akan mengirim datanya ke bagian gudang, dan bagian gudang mendata keluar masuknya barang, termasuk tadi data barang yang terkirim di bagian pengiriman. Setelah itu, bagian gudang akan mengirim datanya ke bagian admin, dan bagian admin akan membuat laporan inventory. Setelah bagian admin membuat laporan inventory, maka bagian admin juga mengecek laporan inventory apakah sudah sesuai atau sudah benar ataukah tidak sebelum diserahkan ke bagian direktur dan prosesnya selesai. Nah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.